Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi anak-anak kami sekalian yang kami sayangi. Pertama-tama puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa, karena kita masih diberi kesempatan ya, diberi kesehatan sehingga kita dapat melanjutkan mata pelajaran kita PPKN pada hari ini. Seperti biasa untuk pembukaan kita selalu berdoa agar pertemuan kita ini mendapat berkah, mendapat ridho, mendapat pahala, dan berguna untuk kita, keluarga, nusa dan bangsa, baik di dunia ini maupun di akhirat. Amin. Nah, untuk tidak memperpanjang waktu lagi dalam pembukaan ini, kita langsung saja lihat slide yang pertama ini, yaitu judulnya ya. Judulnya itu di kelas 11 bab 3 Sistem Hukum dan Peradilan di Indonesia. Untuk pengertian dari judul ini akan dibahas pada slide berikutnya. Kita langsung saja kepada kompetensi inti. Kompetensi inti ini kita sudah tahu waktu itu adalah kemampuan pokok yang semestinya dimiliki atau dikuasai bagi yang memasuki suatu jenjang pendidikan. Kalau dalam K13 ya, itu K1, K2, KI1, KI2, KI3, dan KI4 kita sudah bahas waktu itu ya. KI1 itu ranah sikap spiritual, KI2 sosial, KI3 pengetahuan, dan KI4 keterampilan. Namun karena kompetensi inti atau KI ini masih sangat umum sifatnya, dia belum bisa diukur, belum bisa dinilai, belum bisa dikasih angka-angka. Lalu dia dirumuskan lagi menjadi beberapa kompetensi dasar. Salah satu kompetensi dasar kita ini adalah tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Nah, ini juga rumusannya belum bisa dijadikan patokan untuk menilai apakah kalian sudah kompeten atau belum. Oleh karena itu, kompetensi dasar ini juga sudah kita tahu waktu itu akan dijabarkan lagi menjadi beberapa indikator. Beberapa indikator. Kita tahu waktu itu indikator ada dua ya, indikator penunjang dan indikator pokok. Dari indikator inilah guru membuat soal. Satu indikator bisa satu soal, bisa dua soal, terserah guru masing-masing. Jadi untuk indikator ini walaupun hanya 12, tapi dia bisa dibuat menjadi soal 15 soal. Bisa menjadi 20 soal, dan bentuknya juga bisa menjadi pilihan berganda, true false, menjodohkan, mengisi, essay test, terserah guru masing-masing. Sekarang kita langsung masuk ke materi. Ya, kita lihat yang pertama bagian A. Nah, memang kita ini masuknya langsung ke bagian A ya. Ini ada pengertian judul kecilnya, yaitu Sistem Hukum di Indonesia. Sistem hukum di Indonesia ini kita bahas tadi, dari judulnya tadi ada kata sistem ya. Dalam Kamus Bahasa Indonesia mengandung arti susunan kesatuan-kesatuan yang masing-masing tidak berdiri sendiri tetapi berfungsi membentuk kesatuan secara keseluruhan untuk mencapai tujuan. Nah, itu dia yang dimaksud dengan sistem. Adapun unsur-unsur dalam suatu sistem itu biasanya dari rumusannya yang di atas ini ya, bisa kita ambil beberapa unsur dalam suatu sistem itu. Misalnya yang pertama, adanya komponen atau elemen atau bagian dari sesuatu ya, dari sesuatu yang besar ya. Kemudian elemen itu saling berkaitan dan saling bergantung atau ketergantungan satu elemen dengan yang lain. Tapi dia merupakan satu kesatuan yang memiliki peranan dan tujuan tertentu. Masing-masing elemen itu punya peranan. Interaksi antar sistem membentuk sistem lain yang lebih besar. Nah, itulah ciri-ciri dari atau unsur-unsur dari apa yang disebut dengan sistem. Nah, sekarang yang mau kita bahas adalah sistem hukum. Kita lihat slide berikutnya.
Nah, sebelum kita masuk ke sistem tadi, kita lihat dulu definisi hukum menurut beberapa sarjana. Baiklah, kita lihat definisi hukum menurut beberapa sarjana ya. Nah, di sini ada 3 sarjana, masing-masing memberikan rumusannya tentang apa itu definisi atau rumusan dari hukum. Nah, kita lihat menurut Profesor Mr. E.M. Myers, hukum adalah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat dan menjadi pedoman bagi penguasa negara dalam melaksanakan tugasnya. Nah, itu misalnya definisi dari Profesor Myers. Beda lagi dengan Leon Duguid, beda lagi dengan Dr. Andus Utrecht. Jadi walaupun beda-beda definisi mereka ya, tetapi pada intinya yang dimaksud dengan hukum itu sebenarnya adalah aturan atau peraturan di masyarakat. Nah, yang berlaku dalam suatu negara. Kita lihat slide berikutnya. Unsur-unsur dalam pengertian hukum. Nah, unsur-unsur dalam pengertian hukum tadi, yang pertama mengenai hukum tadi, unsur-unsurnya yang pertama adalah peraturan. Ya, peraturan. Yang kedua, peraturan itu dibuat oleh badan resmi. Udah gitu, peraturan itu memaksa. Kemudian peraturan itu ada sanksinya. Sanksi ini hukumannya ya. Nah, jadi siapa yang melanggar peraturan itu akan diberi sanksi oleh pemerintah. Jadi siapa yang melanggar peraturan itu dengan tegas akan diberi sanksi. Jadi bertolak dari pengertian sistem dan hukum di atas tadi, bisalah kita mengambil garis definisi atau pengertian sistem hukum secara umum adalah ini dia, yaitu satu kesatuan hukum yang berlaku pada suatu negara tertentu yang dipatuhi dan ditaati oleh setiap warganya. Jadi termasuk di Indonesia juga ada sistem hukum, bukan cuma di luar negeri. Di Indonesia juga ada sistem hukum. Kita lihat slide berikutnya. Di sini. Kalau di sini kita lihat tujuannya pula ya. Tujuan dibuatnya hukum. Tujuan dibuatnya hukum. Apa tujuannya dibuat hukum? Menurut para sarjana juga berbeda-beda. Misalnya kita ambil menurut Bapak Surbekti ya. Dikatakannya tujuan dibuatnya hukum ialah hukum itu untuk mengabdi pada tujuan negara. Jadi tujuan hukum itu tidak bisa lepas dari tujuan negara yang mendatangkan atau ingin mencapai kemakmuran dan kebahagiaan rakyatnya. Nah, begitu juga menurut Van Apeldoorn, menurut Van Kant, dan menurut Geni, ini hampir semua tujuannya itu ya kan mengatur kepentingan masyarakat. Mengatur kepentingan masyarakat agar tercapai kebahagiaan bersama. Kalau kita ambil intinya ya, kita ambil pokoknya hampir semua ini para sarjana itu sebenarnya adalah mengatur kepentingan masyarakat ya agar tercapai kebahagiaan bersama dalam masyarakat. Itulah tujuan dibuatnya hukum secara umum ya. Nah, kita lanjutkan. Ya, sumber hukum. Sumber hukum adalah segala yang menimbulkan aturan yang mempunyai kekuatan memaksa, yakni aturan-aturan yang pelanggarannya dikenai sanksi yang tegas dan nyata. Sumber hukum itu sendiri ada dua ya, sumber hukum material dan sumber hukum formal. Sumber hukum material itu apa ya? Sumber hukum material itu adalah keyakinan dan
perasaan hukum individu atau kelompok, dan pendapat umum. Pendapat umum yang menentukan isi atau materi dari hukum. Misalnya apa? Nilai-nilai agama, nilai-nilai kesusilaan, nilai-nilai akal budi. Nah, itu dari nilai-nilai itulah nanti yang kita sebut dengan sumber hukum material. Sumber hukum material inilah nanti yang mendasari menjadi sumber hukum formil. Sedangkan sumber hukum formil atau sumber hukum formal itu ada 5 ya. Yang pertama undang-undang, yaitu hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan dalam suatu negara. Traktat, yang kedua traktat apa itu? Perjanjian dua negara atau lebih. Berarti ini perjanjian internasional ya. Perjanjian dua negara atau lebih. Sementara kebiasaan atau hukum tidak tertulis ini biasanya hukum adat ya. Dipatuhi dalam suatu masyarakat. Biasanya hukum adat yang satu berbeda dengan hukum adat yang lain, tergantung daerah masing-masing, tergantung suku masing-masing. Sementara doktrin apa itu? Doktrin adalah pendapat para ahli hukum. Misalnya ada suatu kasus baru yang belum ada itu biasanya akan dicari pendapat para ahli hukum tentang itu. Baru jurisprudensi. Jurisprudensi juga keputusan hakim terdahulu. Jadi hakim sebelum memutuskan perkara pada kasus yang sama, biasanya hakim itu akan melihat apa putusan hakim terdahulu. Dia juga harus melihat putusan hakim terdahulu, mana yang lebih adil untuk memutuskan suatu perkara. Itu yang disebut dengan jurisprudensi. Nah, kita lihat dari yang pertama tadi undang-undang. Jadi kita melihat tata urutan perundangan Republik Indonesia ini ya. Ini kita bicara tentang undang-undangnya dulu ya. Tata urutan perundang-undangan ya, menurut TAP MPR nomor 3 tahun 2000. Tata urutan itu, tahu maksudnya tata urutan? Tata urutan itu artinya mulai dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah. Jadi kalau ditanya, ada yang bertanya, apa peraturan perundangan yang paling tinggi di Indonesia? Apa yang paling tinggi? Jawabannya sudah jelas, Undang-Undang Dasar 1945. Di bawahnya apa? TAP MPR. Di bawahnya apa? Undang-undang. Di bawahnya apa? Perpu. Di bawahnya apa? PP. Di bawahnya apa? Kepres. Di bawahnya apa? Perda. Nah, jadi yang paling rendah itu apa? Perda. Nah, itu tadi tahun 2000 ya. Sekarang tahun 2011 sudah ada tata urutan perundangan yang baru ya, lebih baru ini tahun 2011. Yang tadi tahun 2000 kan. Ternyata tahun 2011 ini sudah ada sedikit perbedaan ya, dari segi jumlahnya saja sudah beda. Kalau yang TAP MPR tadi itu ada 7 ya. Ada 7, sedangkan sekarang hanya tinggal 6. Namun biarpun demikian, kita lihat yang pertama urutannya masih tetap Undang-Undang Dasar, karena dia adalah tata urutan perundangan yang paling tinggi di Indonesia. Yang kedua TAP MPR ya, TAP MPR. Yang ketiga Undang-Undang atau Perpu. Nah, sementara di TAP MPR tahun 2000 tadi, nomor 3 itu Undang-Undang. Ya, nomor 3 Undang-Undang. Nomor 4 baru Perpu. Nah, ya kan? Sedangkan di sini nomor 4 peraturan presiden. Sedangkan di TAP MPR yang tadi apa? Peraturan pemerintah. Baru nomor 6-nya Kepres. Sedangkan di sini nomor 5-nya peraturan daerah provinsi, baru peraturan daerah kabupaten. Jadi ada bedanya ya. Ada perbedaan antara undang-undang yang tahun 2000 dengan 2011. Lalu yang mana yang kita pakai? Menurut biasanya peraturan yang kita ikuti adalah peraturan yang terbaru ya.
peraturan yang terbaru. Ya, sekarang kita lihat pembagian hukum. Nah, kita lihat pembagian hukum. Nah, ini dia. Hukum ini bisa dibagi-bagi ya, bisa dibagi-bagi menjadi menurut sumbernya, menurut wujudnya, menurut bentuknya, apalagi menurut ruang, wilayah atau tempat, menurut waktu, menurut isi, tugas, dan sebagainya ya. Kita lihat misalnya yang pertama, berdasarkan sumbernya, hukum itu kita tadi sudah tahu ya, undang-undang, apalagi hukum adat, hukum jurisprudensi, traktat, doktrin, tadi kita sudah tahu ya. Apa itu yang dimaksud dengan undang-undang? Tadi juga sudah kita terangkan serba sedikit ya. Apa itu doktrin juga sudah kita terangkan serba sedikit. Nah, jadi kalau sumbernya tadi sudah kita terangkan serba sedikit, yaitu material dan formal. Yang material tadi kita sudah tahu ya, formalnya juga sudah tahu. Sekarang kita langsung ke saya berdasarkan bentuknya ya, ada hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Yang dimaksud dengan hukum yang tertulis itu adalah hukum yang dapat ditemui dalam bentuk tulisan. Nah, dan dicantumkan dalam berbagai peraturan perundangan. Jadi dia tertulis. Kalau bahasa hukumnya apa ya? Sudah dikodifikasi, sudah dibukukan, sudah ada bukunya, bisa kita baca. Nah, itu biasanya hukum yang tertulis. Sementara hukum yang tidak tertulis adalah hukum yang masih hidup dalam suatu masyarakat, tapi tidak ditulis dalam kodifikasi hukum, tapi dia dalam keyakinan dan diakui dalam masyarakat itu. Jadi dia mungkin ini contohnya adalah seperti kita bilang tadi adalah hukum adat ya, hukum kebiasaan. Nah, sedangkan menurut ruang atau wilayah atau tempatnya itu ada 3 ya, hukum lokal, hukum apa tadi? Hukum nasional dan hukum internasional. Kadang ini ada yang menambahinya lagi menjadi 4 ya, hukum lokal, hukum nasional, hukum internasional, dan hukum gereja. Itu ada yang menambahinya gitu ya. Nah, hukum nasional itu apa? Hukum yang berlaku dalam suatu negara. Misalnya di Indonesia ya, ada hukum yang berlaku di Indonesia. Kemudian hukum internasional lebih luas, yaitu hukum yang mengatur hubungan antar 2 negara atau lebih. Nah, itulah tadi contoh dari menurut tempat berlakunya ya. Nah, kemudian kita lihat dari segi waktu. Kalau kita lihat dari segi waktunya itu ada hukum positif atau hukum ius constitutum dan ada hukum ius constituendum. Baru ada hukum antar waktu. Nah, hukum constitutum adalah hukum yang berlaku saat ini. Sedangkan ius constituendum adalah hukum yang diharapkan berlaku pada masa yang akan datang. Jadi belum ada sekarang, tapi diharapkan akan terwujud pada masa yang akan datang. Hukum seperti ini akan terwujud pada masa yang akan datang untuk memenuhi rasa keadilan di masyarakat. Nah, seperti itu contohnya ya. Nah, kemudian kita lihat secara pribadi ada hukum itu dibagi menjadi satu golongan ya. Apa tadi? Semua golongan dan antar golongan.
Nah, kemudian kita lihat untuk isinya ya, untuk isinya itu ada hukum publik ya, dan hukum privat. Hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antara warga negara dan negara yang menyangkut kepentingan umum atau kepentingan publik atau kepentingan masyarakat banyak. Sedangkan hukum privat, hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain dan bersifat pribadi, makanya dia disebut privat atau perdata. Sedangkan contoh dari hukum publik ini misalnya apa? Hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum pidana, dan hukum acara. Nah, itu dari segi tugas dan fungsinya, itu ada dua ya, material dan formal. Nah, dari apa tadi? Tugas dan fungsinya. Kalau misalnya hukum material itu apa? Hukum yang mengatur tentang isi hubungan antar sesama anggota masyarakat. Sedangkan hukum formal, hukum yang mengatur bagaimana cara penguasa mempertahankan dan menegakkan serta melaksanakan kaidah-kaidah hukum material. Gitu ya. Dan bagaimana cara menuntutnya apabila hak seseorang telah dilanggar oleh orang lain. Jadi itu hukum formal. Oleh karena itu, hukum formal ini ada pidananya, ada perdatanya. Ada pidana formal, ada perdata formal. Kemudian berdasarkan sifatnya yang di atas ini ya, sifatnya ini ada dua ya, memaksa dan mengatur. Kaidah yang memaksa itu apa? Hukum yang dalam keadaan apapun harus ditaati dan bersifat mutlak. Jadi mutlak dia. Makanya dia disebut memaksa, harus diikuti. Sedangkan kaidah hukum yang mengatur ini sifatnya melengkapi dia ya. Ini sifatnya melengkapi, artinya kaidah hukum yang dapat dikesampingkan oleh para pihak dengan jalan membuat ketentuan khusus dalam suatu perjanjian yang mereka adakan. Nah, ini kita membahasnya tidak terlalu dalam ya, kita hanya sekilas saja. Karena kalau ini kita bahas secara mendalam, ini waktu kita terlalu lama ya. Baiklah, sekarang kita masuk ke slide berikutnya, yaitu perbedaan hukum pidana dan hukum perdata. Berdasarkan isi, kita tadi sudah tahu bahwasanya hukum itu dibagi menjadi dua, yaitu hukum pidana dan hukum perdata. Hukum pidana, pelanggar hukumnya biasa segera disikapi oleh pengadilan setelah menerima berkas dari polisi yang mengadakan penyelidikan dan penyidikan. Walaupun tindak pidana itu sendiri sebenarnya ada dua ya, delik dulus dan delik culpa. Ini bisa kalian bahas nanti setelah kalian memasuki perguruan tinggi, misalnya jurusan hukum. Nanti kalian akan dibahas ini secara mendalam. Sedangkan hukum perdata itu, pelanggar hukum baru dapat disikapi oleh pengadilan setelah ada pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan. Jadi kalau ada misalnya satu kasus tapi orang yang berkasus merasa tidak dirugikan ya, itu biasanya tidak menjadi hukum. Jadi harus ada pihak pengadu atau penggugat dan pihak yang diadukan atau tergugat. Itulah hukum perdata. Ya, menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, bahwasanya kekuasaan kehakiman itu dilakukan oleh Mahkamah Agung ya, dan mahkamah di bawahnya ya.
yaitu peradilan umum, peradilan agama, militer, dan tata usaha negara, serta sebuah mahkamah konstitusi. Jadi Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Cuma di bawah Mahkamah Konstitusi ini tidak ada lagi lembaga. Sedangkan Mahkamah Agung ini masih ada di bawahnya. Yaitu tadi peradilan umum. Nah, inilah peradilan umum, ya. Baru peradilan agama, baru peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Jadi apabila terjadi kasus, biasanya akan diselesaikan dulu di tingkat paling bawah. Misalnya dalam suatu masyarakat terjadi kasus, itu akan dibawa ke pengadilan negeri. Ini pengadilan negeri atau pengadilan umum sipil, ya. Tapi apabila si terdakwa merasa belum adil setelah diputuskan di pengadilan negeri, dia masih bisa mencari keadilan kepada pengadilan di atasnya, yaitu pengadilan tinggi. Nah, kalau misalnya ini pengadilan negeri letaknya di ibu kota kabupaten, ini letaknya sudah di ibu kota provinsi. Nah, apabila kita dari pengadilan negeri mengajukan ke pengadilan tinggi, itulah yang biasa kita sebut dengan naik banding. Nah, apabila sudah diputuskan di pengadilan tinggi namun kita masih merasa belum memperoleh keadilan, kita masih bisa mengajukannya lagi ke Mahkamah Agung. Inilah pengadilan yang paling tinggi di Indonesia ini. Nah, dari pengadilan tinggi ke pengadilan Mahkamah Agung itu biasa disebut dengan kasasi. Nah, begitu juga dengan pengadilan-pengadilan yang lain. Nah, apabila dia belum merasa adil pada tingkat di bawah ini, ya, di kabupaten, dia bisa ke provinsi, dan dari provinsi bisa ke ibu kota negara. Jadi Mahkamah Agung ini ada di ibu kota negara. Kita lanjutkan. Nah, ternyata sudah penutup, ya. Ternyata sudah slide yang terakhir. Namun kita lihat ada tadi di sini uji kompetensi. Belum kita lihat tadi uji kompetensi, tapi sudah penutup. Ternyata di uji kompetensi ini tidak bisa dibuka, ya. Tidak bisa dibuka. Ini memang sengaja kita setel, ya, langsung dari materi ke penutup. Nanti kita lihat uji kompetensinya pada video atau pertemuan yang terakhir. Demikian anak-anak kami sekalian yang baik, ya, yang baik budi. Apabila ada kata-kata yang salah, kata-kata yang berlebihan, kata-kata yang kurang di sana sini, saya mohon maaf, ya, tidak ada salahnya karena kita sesama manusia, tidak luput dari hilaf dan salah, ya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.